Halo Bagger Hunter, ketemu lagi dengan saya Eros Perwita di channel The Investor. Oke, di video kali ini kita akan coba melihat ya, mereview sepintas saja ya. Sekali lagi kita review sepintas, tidak analisa ya, di saham-saham digital. Karena kalau saya melihat banyak sekali yang masih mempertanyakan gimana prospek saham-saham bank digital maupun bisnis digital ya. Nah, ini pandangan saya sebelum kita masuk ke reviewnya, pandangan saya mengenai saham digital. Saham digital ini sekarang sudah nggak hype lagi, sudah nggak zamannya lagi. Ya, kenapa? Karena suku bunga sudah naik tinggi. Zamannya digital atau hype-nya digital ya tahun kemarin 2021 kemarin ya, saat suku bunga di Amerika masih 0%. Perjalanan saya di pasar modal ya, di pasar saham ini dari 2011 sampai sekarang ya, 2011 sampai sekarang setiap tahunnya pasti ada tuh hype dari sektor-sektor tertentu ya, yang membuat market itu euforia di sektor tersebut dan harganya nggak masuk akal mahalnya. Ya, disitulah terjadi overvalue atau terjadi market euforia. Nah, setelah tahun berganti dan hype-nya sudah habis ya, harga sahamnya dia akan kembali ke fundamental aslinya gitu, ke kinerja aslinya. Jadi bagi kita yang kemarin nyangkut di saham-saham yang waktu hype itu di level tinggi, kemudian kita berharap tahun ini supaya harga sahamnya balik lagi ke level tinggi tersebut, ya menurut saya susah banget gitu ya, susah banget. Probabilitasnya itu di bawah 50% gitu, bahkan di bawah 30%. Ya, ambilkan contoh lah ya, ambilkan contoh salah satu saham yang saat itu sedang hype, sangat hype luar biasa adalah Arto ya, Bank Jago. Di tahun kemarin sempat masuk di level 19.000. Sekarang tinggal 5 ribuan. Terus bagaimana mereka-mereka yang nyangkut di harga 19 ribuan, apakah dia menunggu ya dengan berharap harga sahamnya balik ke 19.000 di tahun ini atau bahkan tahun depan? Menurut saya berat sekali gitu ya, berat sekali. Kalau tidak ada dukungan fundamental atau kinerja yang naik signifikan yang luar biasa, itu berat sekali. Ya, nah itulah kenapa ketika saya sendiri dalam memilih saham ya, saya pilih saham yang belum hype gitu ya, atau belum masuk ke fase euforianya. Ya, jadi ketika nanti masuk ke euforia ya, ke market euforia, saat harga saham itu sudah nggak masuk akal lagi ya, di situ kita jualan seperti itu ya. Nah, di video kali ini kita coba bahas mengenai bagaimana kinerja dari 5 saham digital ya, saham-saham yang bergerak di sektor digital yang tahun kemarin sempat hype dan tahun ini mengalami penurunan harga saham ya, dan harga sahamnya turunnya sudah sangat luar biasa ya, sangat dalam sekali gitu ya. Oke, kita mulai saja. Oke, ini ya kinerja dari 5 saham digital yang dimana di sini saya akan bahas dari sisi kinerja operasionalnya ya. Kalau misalkan sudah keluar laporan Q3-nya, kita langsung bacakan laporan Q3-nya. Cuman kalau misalkan belum, kita pakai laporan Q2 tahun 2022 ini ya, beserta juga valuasinya ya. Oke, yang pertama Bank Jago ya, atau saham dengan kode emiten Arto ya, seperti saya jelaskan di awal tadi ya, tahun kemarin sempat nyentuh 19.000. Saat video ini diambil tanggal 2 November 2022 ya, harga saham Arto itu berada di level 5.100 ya. Dan level 5.100 ini secara valuasi masih menunjukkan PBV 8,5 kali dengan PI rasio 1.369 kali ya, dan harga saham dalam di tahun ini sudah minus 68%. Hanya year to date-nya saja ya. Jadi dari kita ngitung dari sini, bukan level tertingginya di level 19.000 ya. Apakah bisa naik ke 19.000 lagi? Ya berarti harus nunggu hype lagi nih. Hype-nya apa? Suku bunga nol lagi, kemudian dianggap bahwa market digital ya, atau bisnis digital ini satu-satunya bisnis yang bisa memberikan solusi saat pandemi COVID-19 kemarin. Kira-kira seperti itu. Nah, baru mungkin saja bisa ke 19.000 lagi. Tapi kalau sekarang suku bunga naik gitu ya, suku bunganya tinggi lagi, kemudian ternyata bisnis digital ini sudah dianggap tidak menjadi problem solver lagi ya, sebagai saat pandemi COVID kemarin, ya susah banget nih kembali ke 19.000 gitu ya. Oke, itu mengenai saham Arto.
Kita ngelihat kinerjanya ya, kinerja dari Arto sendiri secara year on year periode September tahun 2022 dibandingkan September tahun 2021 memang terjadi kenaikan kinerja ya, di mana pendapatannya naik 200%, laba bersihnya pun juga dari rugi 32 miliar menjadi laba 40 miliar alias labanya naik 224% ya. Secara kinerja memang bagus gitu. Cuman kalau kita berharap kinerjanya naik, harga sahamnya juga harus naik, ya kita harus melihat dulu valuasinya masuk akal atau enggak gitu. Ya bahkan kalau menurut saya sendiri di harga 5.000 itu pun ya walaupun kinerjanya naiknya signifikan, secara valuasi juga sudah nggak masuk akal juga gitu ya. Jadi itu pendapat saya mengenai saham Arto ya. Oke, selanjutnya ya saham digital kedua kemarin yang sempat juga istilahnya menjadi fenomena adalah saham Bank Aladin ya, atau saham dengan kode emiten bank. Sejak IPO di harga sekitar 200-an, tiba-tiba di tahun kemarin langsung naik tinggi ke level 3.600. Ini kenaikan luar biasa dari harga IPO ya. Kemudian di masuk tahun 2022 ini di awal November harga bank ya, saham bank itu berada di level 1.300-an ya. Kalau kita hitung secara year to date itu sudah minus 42% ya. Jadi dari level 2000-an ini sudah minus 42%. Kalau kita hitung dari level tertingginya di harga 3.800 ya lebih dalam lagi ya. Udah sekitar 60-70% ya. Kemudian di harga sekarang pun ya, di harga 1.300-an ini pun dari sisi PBV ini 9 kali PBV dengan PI rasio minus 95 kali karena perusahaan rugi ya. Oke, padahal kalau kita ngelihat dari sisi emitennya sendiri ya waktu IPO kita ngelihat produknya belum ada gitu, tapi harga sahamnya udah naik duluan. Kenapa ya? Karena waktu itu sedang hype saham-saham digital. Mengharap harga saham bank ini kembali ke 3.000-an ya. Ya sekali lagi kalau buat saya kok berat sekali gitu ya kalau misalkan nggak ada sentimen-sentimen yang membuat istilahnya saham-saham bank digital ini menjadi satu-satunya solusi, kira-kira seperti itu ya. Oke, dari sisi kinerja di posisi September 2022 ini mengalami kenaikan ya dari pendapatan 100%, kemudian dari laba brutonya juga naik 51%. Kemudian di sisi laba bersihnya kerugiannya membengkak ya, dari dibandingkan tahun kemarin rugi 60 miliar, tahun ini ruginya naik, rugi 146 miliar. Oke, selanjutnya ada BBYB ya. Siapa yang ke tahun kemarin nggak kenal dengan namanya BBYB yang juga menjadi hype juga ya. Tahun 2021 harganya masih 400-an, kemudian naik ke level 2.800-an. Ya, kemudian tahun 2022 ini mengalami penurunan yang sangat signifikan ya, dan saat video ini diambil sahamnya berada di level 890 ya. Kita hitung secara year to date itu sudah minus 66%. Dari sisi valuasinya pun dari PBV itu 3,7 kali dengan PI rasio minus 10 kali karena perusahaannya masih rugi ya. PI rasio minus berarti perusahaannya rugi seperti itu. Ya. Kinerja dari BBYB sebenarnya di tahun ini mengalami kenaikan ya, kenaikan signifikan juga dari salesnya naik, pendapatannya naik 226%, kemudian laba brutonya ya bisa dikatakan laba brutonya ini naik 387%. Tapi dari sisi laba bersih dari BBYB ini mengalami kenaikan ruginya ya, jadi ruginya itu bertambah dari rugi 264 miliar menjadi rugi 600 miliar alias minus 127% ya. Oke, selanjutnya adalah saham Bukalapak ya, atau saham dengan kode emiten Buka. Ini juga salah satu saham yang hype waktu itu ya, dimana di tahun kemarin saat IPO ya, setelah IPO harga sahamnya naik di level 1.300-an. Dimana tahun kemarin Buka ini IPO di harga 750 ya, kalau nggak salah ingat ya, 750, kemudian sempat naik ke 1.300, dan tahun 2022 ini masuk di level 276. Kalau kita hitung secara year to date
minus 35%. Tapi kalau kita hitung secara harga tertingginya ya ini minus 70% lebih seperti itu ya. Secara valuasi untuk buka ini PBV 1 kali dengan PI rasio 7,8 kali. Ya, cuman kita juga harus kita ngelihat nih selain rasio ini juga di dalamnya ada apa aja. Kenapa bisa istilahnya dari sisi valuasi kelihatan murah gitu ya. Ya, pertama kita ngelihat ya. Dari sisi pendapatannya naik 92% dan laba usahanya naik 392%. Nah, harus kita ngelihat nih, kenapa ada laba usaha yang cukup signifikan, karena ada laba dari nilai investasi yang belum direalisasikan adalah 5,1 triliun. Alias kalau kita menghapus dari dari nilai ini ya perusahaan tetap masih mencatat kerugian gitu ya. Kemudian dari sisi laba bersihnya naik 422% ya, dari rugi 1,1 triliun menjadi laba 3,6 triliun ya. Salah satu sumbangsinya karena ada tadi ya laba dari nilai investasi yang belum direalisasikan. Oke, yang terakhir adalah saham GoTo ya, atau emiten Gojek Tokopedia, di mana kemarin juga sempat hype ya. IPO dari GoTo ini di harga sekitar 300-an dan setelah IPO sempat naik ke level 440-an. Kemudian di bulan Mei-nya sempat jatuh di level 200, habis itu naik lagi ke level 400 dan sekarang saat video ini diambil saham GoTo diperdagangkan di level 186. Ya, alias kalau kita hitung secara year to day ya, kita masih belum tahu harga awalnya. Cuman kalau kita hitung aja dari harga sekarang, kemudian kita bandingkan saat IPO kemarin ya, saat hari pertama IPO ya, itu minus 50,8%. Kemudian dari sisi PBV ya, kemudian dari sisi valuasi untuk PBV-nya 1,3 kali dan PI rasionya 8,9 kali. Ya, kemudian kita ngelihat kinerja posisi Juni ya, kebetulan untuk GoTo saat video ini diambil laporan keuangan kuartal 3-nya belum keluar ya. Untuk GoTo sendiri pendapatannya naik 73%. Ya, kemudian sayangnya dari sisi laba bersihnya masih rugi ya, rugi 13 triliun. Ya, jadi dari rugi 6,2 triliun menjadi rugi 13,6 triliun. Oke, itu tadi review singkat mengenai 5 saham digital yang kemarin di tahun 2021 kemarin sempat hype, kemudian hype-nya perlahan-lahan mulai hilang akibat kenaikan suku bunga di tahun 2022 ini ya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Tunggu video kami selanjutnya dan salam Pacific Income.